Shalom anak-anakku sekalian. Ya, ini adalah multimedia interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen sebagai upaya menguatkan pendidikan karakter kita. Dan tema hari ini adalah pribadi yang bertumbuh dewasa. Oleh saya, Ibu Ersi dari Guru Pak SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat di sini ada beberapa ya yang kita bisa lihat itu ada petunjuk, lalu ada materi, lalu ada video, lalu ada game, lalu ada kuis dan rangkuman. Nah, saya akan perlihatkan tutorialnya ini karena nanti ini akan kita share ke Android kalian masing-masing supaya kalian bisa membuka sendiri aplikasi yang sudah saya buat ini. Sebelum masuk kita akan klik ke petunjuknya dulu. Ya, kita klik petunjuknya. Nah, di sini ada petunjuk untuk peserta didik. Sebelum peserta didik ke menu yang lain, peserta didik diwajibkan masuk ke menu video dan mengikuti petunjuk untuk membuka pembelajaran. Ya, kita sudah buka ini tadi. Terus menu materi hanya memuat materi pembelajaran untuk satu pertemuan ya. Satu pertemuan kita hari ini adalah bertumbuh secara dewasa dan diharapkan kepada para peserta didik membaca dan memahami materi dengan baik sehingga mampu menyelesaikan soal-soal yang sudah disediakan dalam kuis atau yang ada di dalam games yang sudah saya buat. Ya, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan akan mampu menjawab pertanyaan pada menu kuis dan menu game. Dan menu video memuat persepsi pembelajaran yang harus disaksikan oleh peserta didik sebagai awal dari pembelajaran kita. Ya, kita akan kembali ke menu. Sebelumnya kita akan buka materi kita hari ini. Saya kasih sedikit. Ya, ini adalah materi kita hari ini. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak bisa lihat ya. Ini adalah kita akan membahas tentang PPT tentang pribadi yang bertumbuh dewasa. Ya, dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 SMA. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Ya, ini saya. Nama saya Ibu Ersi. Ya, kami tinggal di Balikpapan. Ibu saya orang Manado, ayah saya orang Jawa, dan saat ini saya mengajar di SMA 2 Palangkaraya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan kami akan mulai belajar. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam pembelajaran kami hari ini, agar apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, saya akan membacakan bahwa hari ini siswa harus memperhatikan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di rumah melalui pembelajaran yang sedang saya berikan, dan siswa mampu mendeskripsikan contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa, baik secara pribadi dan iman.
Ya, kita akan mulai dalam materi yang pertama, itu adalah pribadi yang bertumbuh dewasa. Pribadi yang bertumbuh dewasa adalah hidup yang bertambah besar dan sempurna. Seiring bertambahnya waktu, kita akan bertumbuh menjadi dewasa, baik secara fisik, dan perubahan itu jelas terjadi. Dan namun pertumbuhan yang sesungguhnya haruslah terjadi dalam diri kita. Materi ini menjadi bagian yang penting untuk dipelajari karena kita hidup dalam proses pertumbuhan menjadi manusia yang dewasa, baik secara fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Ya, kalian akan baca materi ini yang akan saya kirim nanti di Google Classroom kalian. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri yang menyatakan bahwa kita sudah bertumbuh dewasa. Yang pertama itu ada tidak egois. Yang kedua itu matang dalam pribadi dan emosi. Yang ketiga bertumbuh dalam pola pikir. Keempat berpikir objektif. 5 berpikir realistis. 6 bertanggung jawab. 7 mampu menguasai diri dalam situasi apapun. Yang kedelapan dapat menerima kritik dan saran dari orang lain. 9 mampu bekerja sama dengan orang lain. 10 mampu beradaptasi dan menempatkan diri dimanapun kita berada. Lalu yang selanjutnya memiliki prinsip yang positif ya, yang kuat tetapi juga fleksibel. Sebenarnya ada banyak tetapi ibu tidak akan mengutarakan semuanya. Kalian akan mengetahui lebih lanjut melalui pengalaman pribadi yang akan kalian hadapi ke depan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau kalian berkaca di depan kaca, kalian bisa memperhatikan perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi dalam diri kalian dari kalian kecil sampai kalian menjadi besar seperti ini. Ya, berikutnya yang bisa saya simpulkan dalam pribadi dewasa dalam aspek fisik yaitu 1, kita bisa menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dari fisik yang ada sejak lahir. Yang kedua, kita bisa menempatkan seks dalam proposal yang wajar. Kita dapat Proporsi ya, memenuhi adik-adikku sekalian. kita dan memiliki keseimbangan dalam bekerja dan istirahat. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini adalah menjadi dewasa menurut Alkitab. Ya, sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya mengambil 2 yang lain. Nah, kalian bisa baca sendiri di materi yang sudah saya kirimkan. Yang pertama adalah pertambahan usia menjadi semakin dewasa seharusnya dibuktikan dengan hikmat dan pengenalan akan Allah yang bertambah, sehingga kita tahu bagaimana membawa diri di tengah-tengah orang lain dan orang banyak, seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dan yang kedua, semakin bertambahnya dewasa usia seseorang, semakin dia menyadari bahwa terbatasnya kesempatan dan semakin dia sadar bahwa kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Mazmur 95 sampai 6. Oke, kita akan mendengar. Ya, ini adalah pribadi yang bertumbuh dewasa. Sebenarnya di sini ada videonya. Nanti kita akan keluar. Tentang siswa yang mulai Kita akan pindah ke menu video kita. Kita keluar. Anak-anakku sekalian bisa lihat ke menu video. Saya
keluarkan video yang ada di PPT saya itu, saya pindahkan ke menu video sehingga anak-anakku sekalian bisa membuka video yang ada di menu. Kita lihat bersama-sama ya. Nanti kita akan kembali lagi ke materi. Ya, disimak. Ini adalah contoh perilaku yang Hai Doni, bertumbuh kamu dewasa. lagi apa? Kok nggak balik ke sekolah, malah mampir di sini? Jam olahraga kita kan sudah selesai. Sebentar lagi masuk jam pelajaran agama Kristen loh. Kamu beli apa tuh? Coba aku lihat. Oh, kamu mau tahu aja urusan orang. Udah sana ke kelas duluan, ntar gue nyusul. Mau tahu aja gue beli apa. Jadi curiga aku. Kamu beli apa? Lagian kan masih jam sekolah. Mana boleh belanja di luar jam sekolah? Itu kan menyalahi aturan. Kalau masih jam sekolah, jajannya di kantin aja. Kamu nggak baca ya peraturan sekolah gimana? Udah sana yuk kita balik ke sekolah. Ya, gayamu udah kayak ibu guru yang cerewetin muridnya. Udah, yuk kita balik sekolah daripada kuping gue pening dengerin cerita lu. Bye. San, si Doni mana ya? Kok dari tadi belum masuk kelas? Padahal kan sebentar lagi bu guru masuk. Kemana ya tuh anak? Masa ganti baju lama banget? Iya juga ya, nggak biasanya dia seperti itu. Tapi belakangan hari ini dia agak aneh. Ke sekolah aja sering terlambat. Terus mana dong dia? Padahal kan kalau lambat nanti dia nggak boleh masuk loh. Telepon Gi. Ya, gua nggak ada pulsa San. Yaudah deh, gua keluar dulu deh cari dia. Ya, ini anak-anakku sekalian sudah masuk pelajaran ya, tapi si Doni tidak kembali ke dalam kelas. Oke An, nanti ku telepon. Kamu jangan Sehingga lama-lama. sahabatnya Cepet balik. berinisiatif untuk mencari Doni di luar. Hai Don, kamu Nah, kemana? ternyata Doni ada di kantin. Masuk kelas tuh, pelajaran udah dimulai tuh. Masih pakai Ya, baju kita lihat olahraga apa lagi. yang dilakukan oleh Doni sehingga ia tidak masuk ke kelas agama kita. Sorry ya, tiba-tiba dadaku jadi sesak nih. Aku batuk-batuk terus dari tadi. Takutnya kalau aku batuk jadi berisik lagi di kelas. Kayaknya aku nggak masuk dulu deh. Aku mau bolos aja. Nggak apa-apa kali ya. Kok bisa batuk-batuk? Padahal tadi pagi pas olahraga kamu baik-baik aja. Ayo, kamu makan apa atau minum apa? Coba cerita. Tadi pagi kamu beli apa tuh? Jujur, Pang. Coba jangan gitu. Hati-hati loh dengan kesehatan. Oh, maaf Anna. Sebenarnya beberapa hari ini aku lagi belajar merokok. Nah, si Doni ternyata sedang belajar merokok. Bisa merokok itu nggak maco gitu, nggak Katanya ganteng, kalau nggak tidak merokok dewasa. itu tidak dewasa. Makanya aku tuh Apa kira-kira jadi benar seperti itu? merokok, tapi yang ada perutku sakit. Kira-kira kalau aku jujur sama ibu guru, aku dimaafin gak ya? Tapi aku janji kok Nay. Nah, aku nggak mau ngerokok lagi. Kan kamu tahu aku dari SMP sekarang sampai kita satu sekolah di SMA. Aku anak baik kok. Aku minta maaf ya Nah, karena aku udah belajar merokok, tapi aku janji aku nggak bakalan merokok lagi. Ya udah yuk kita ke kelas deh. Mudah-mudahan pelajarannya belum berakhir. Oke, aku maafin kamu, tapi kamu Ya, janji tapi ya, dia kamu menyesali jangan perbuatannya. jangan bolos lagi. Yang ada nanti kamu sakit, paru-paru kamu sakit, batuk-batuk. Kamu mau masuk rumah sakit? Ya udah,
kalau kamu jujur dan sama guru, meminta maaf pasti kepada guru ibu guru. maafin. Sama seperti Tuhan kan, kalau kita jujur sama Tuhan pasti kita diampuni. Kayaknya pelajaran udah selesai deh, Bu Guru kayaknya udah keluar tuh, kamu samperin aja tuh di taman. Ya udah, aku mau pulang duluan ya, sampai besok, dadah. Ya, ini Doni sedang menemui Saya ke kelas, ibu gurunya. jam ibu sudah selesai ya. Saya mohon maaf ya Bu, saya bolos jam ibu hari ini. Maafin saya Bu. Ada apa Doni? Tumben kamu seperti ini. Nggak biasanya kamu meninggalkan jam saya dan terlambat masuk. Ya, si Doni ini anak yang baik sebenarnya, tapi mungkin karena pergaulan Oh iya Bu, dia jadi saya ikut-ikutan mohon belajar merokok. sebenarnya 3 hari ini saya sedang belajar merokok. Habisnya kata teman-teman kalau nggak bisa merokok itu bukan orang dewasa. Jadinya saya belajar merokok Bu. Akhirnya saya sakit perut sendiri, sakit tenggorokan, nggak bisa nelen Bu, pusing kepala saya. Makanya Ya, saya akhirnya dia bolos jam ibu merasakan tadi. sakit ya, Mohon maaf ya Bu. diakibatkan perbuatannya sendiri. Hah? Astaga, Doni, kamu ini ada-ada aja. Menjadi dewasa itu adalah bertanggung jawab. Kamu tanggung jawabnya sekolah, belajar, kerjain tugasnya. Bukan Iya, malah tanggung jawabnya merokok. belajar, Ya sudah, mengerjakan tugasnya. Ibu maafin kamu kali ini. Jangan Lain bolos, kali jangan walaupun melakukan kita lagi ya. hanya bertemu di Udah, kamu pulang. aplikasi Zoom ya, Nih, anak-anakku sekalian. nanti minggu depan kita ketemu lagi di jam ibu. Jangan sampai terlambat dan ingat jangan merokok lagi. Oke? Iya Bu, maafin Doni ya. Sekarang Doni janji gak nakal lagi, apalagi merokok. Makasih ya Bu, udah maafin Doni. Oke, Ibu maafin kamu. Makanya kamu banyak berdoa, rajin baca firman Tuhan, supaya jadi dewasanya dewasa Iya, yang baik. dewasa bisa itu bertanggung banyak jawab, berdoa dan disiplin. Jangan jadi anak yang nakal. membaca firman Nanti Tuhan. Tuhan marah sama kamu. Ya sudah, yuk kita pulang. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, anak-anakku sekalian, itu adalah cuplikan video tentang bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan balik ke materi. Kita klik menu materi, melanjutkan yang tadi sudah kita lihat. Nah, anak-anak sekalian bisa klik nanti di menu materi. Kita ke slide yang di bawah, sampai kali kita lewati saja yang ini. Kita lewati saja, terus sampai habis. Apa saja yang Nah, ini ada harus tugas kamu lakukan demi banyak remaja pertumbuhan seusia yang kamu. baik Nah, dan sehat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. ini Dan adalah tugas jawabannya kalian. nanti bisa kalian kirim di Apakah Google akibat Classroom dan kita. menurut Tuhan Yesus kamu memberkati. Bagaimana menjaga jasmani yang baik? Ya, ini kita lewati saja. Oke, yang tugas tadi bisa Ini Ibu. tugas tadi nanti dikirim ke Google Classroom. Jawabannya Bagaimana kita untuk akhiri belajar? Mari materi kita. berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya pembelajaran ini Tuhan bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, kita ke slide selanjutnya. Kita akan melihat menu kuis. Kalian mau kuis apa game? Kuis dulu atau games dulu? Games. Oke, kita ke games deh. Karena tadi kita sudah berlelah di materi, tapi pelajaran yang baik. Nah, ini adalah tutorial games yang nanti kalian bisa kerjakan, selesaikan games ini sendiri. Kalau berhasil nanti pasti ada nilainya. Kita masuk ke step 1. Nah, ini adalah kalian harus bisa melewati ini step 1 dulu. Ini step 1. Step 1 kalian harus melewati rintangan ini ya. Jangan sampai kena robotnya. Nah, ini adalah step 2. Kalau sudah bisa melewati step 1, kita pindah ke step 2. Nah, di step 2 ini ada soal-soal yang harus kalian jawab. Coba kita lihat. Yang pertama, ini pribadi dewasa adalah misalnya contoh 1 ya, hidup yang bertambah besar dan sempurna, yang C. Kalau kita benar, kita lihat kita benar, coba kita klik C. Ya, kalau kita benar, nah maka keretanya akan berpindah dan kita bisa lewat ya. Begitu selanjutnya. Coba kita lihat yang step ketiga. Nah, ini adalah yang ketiga, lebih level 3 lebih sulit lagi ya. Kita lihat soalnya. Di situ ada soal juga. Untuk melewati batu itu harus menjawab soal. Takut akan Tuhan merupakan wujud kedewasaan secara spiritual. Coba kita jawab A, benar nggak jawabannya? Coba level 3. Kita klik A, batunya bergeser nggak kalau kita klik A? Nah, ternyata jawaban kita benar ya. Nanti kalian lanjutkan sendiri ya di rumah sampai finish. Oke, kita pindah ke menu selanjutnya. Kita tutup dulu gamenya. Kalian bisa kerjakan sendiri, nanti saya kirim filenya di Google Classroom. Kita keluar ke menu. Kita lihat kuis. Nah, di situ ada kuis. Bisa diklik kuisnya. Nanti kalian klik kuisnya. Di situ ada soal-soal atau pertanyaan yang bisa kalian kerjakan. Nah, itu ada nomor 1 sampai 20 rasanya. Coba kita geser ke bawah. Nomor 1, 2, 3 sampai 20. 20 apa 50 ya? Kita lihat ke bawah itu. Ya, 20. Nanti kalian bisa kerjakan ya. Lalu kalian kirim jawabannya kembali di Google Classroom. Yang terakhir itu ada menu rangkuman. Kita bisa klik di menu rangkuman. Ya, di menu rangkuman itu adalah materi-materi ya yang sudah saya berikan, ada yang saya tambahkan di situ, bisa kalian baca nanti. Kalau file ini sudah saya kirim ke Android kalian masing-masing. Nah, ini kalian bisa geser ke bawah, kalian bisa baca materinya. Nah, itu ada tambahan materinya di luar yang materi tadi. Nah, di situ juga ada soal-soal yang sudah saya buat untuk kalian. Ya, itu saja. Ini adalah tutorialnya. Kalian nanti bisa buka ini kalau sudah dikirim ke HP kalian masing-masing. Ini hanya untuk satu pertemuan. Ketika ada pertemuan yang baru, maka materinya akan berubah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.